Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Doa kami untuk saudara-saudariku semuanya, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan seluruh urusan kita. Allah sampaikan cita-cita dan harapan kita. Dijadikan kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan. Kita punya hak untuk bertanya kepada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah berada di era keterbukaan, di mana semua informasi bisa diakses. Berita-berita yang tadinya dirahasiakan satu demi satu bermunculan. Berkaitan dengan itu, maka saya secara pribadi punya hak dan dibolehkan untuk bertanya kepada yang terhormat, yang mulia, Abah Habib Lutfi bin Yahya. Di media sosial, berita-berita yang beredar baik di dalam grup WhatsApp maupun berita yang muncul di YouTube, di TikTok, dan media-media lainnya. Sepertinya Abah Habib Lutfi bin Yahya, kalau tidak dibilang sebagai tersangka, bolehlah dikatakan dicurigai atau dituduh sebagai orang yang mestinya bertanggung jawab atas segala kejadian, utamanya adalah pengalihan nasab dari pribumi Indonesia asli menjadi Ba'alawi. Lebih dari itu juga banyak informasi yang menuduh bahwa Abah Habib Lutfi bin Yahya sebagai orang yang tidak jujur. Kenapa? Pertama, katanya Abah Habib Lutfi bin Yahya, bin Yahyanya itu, Yahya adalah kakeknya. Tapi kenapa tidak mau menyebutkan bapaknya yang asli? Apakah ini tradisi Arab, tradisi Yaman, tradisi para Habib yang langsung menisbatkan kepada kakeknya, datuknya yang dianggap terhormat, mulia, masyhur, atau karena memang bapaknya dulu tidak begitu terkenal, sehingga menisbatkan kepada kakeknya yang memang sudah masyhur karena nama Yahya itu sudah mendunia. Apalagi nama Yahya itu adalah nama salah seorang nabi. Beredar pula kabar dan sangkaan Habib di Indonesia ini keturunan Yahudi. Sehingga banyak orang yang menuntut semua Habib untuk melakukan tes DNA setelah kajian ilmiah, kajian penelitian kitab-kitab nasab
verifikasi kitab-kitab nasab, catatan-catatan ahli nasab, manuskrip-manuskrip yang ditemukan, tidak ada bukti bahwa para habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang disampaikan oleh para habib untuk menjelaskan bahwa para habib itu adalah keturunan Rasulullah, penjelasannya apapun yang disampaikan, dalil apapun yang disampaikan, tidak bisa dipercaya oleh masyarakat, tidak bisa dipercaya oleh umat Islam yang ada di Indonesia ini. Karena setiap pengakuan harus ada bukti, dan bukti yang saudara-saudara sampaikan, bukti yang disampaikan oleh para habib itu cuma cerita khayalan, cerita bohong, cerita mengada-ada, tidak bisa dibuktikan. Kalau toh ada bukti yang disampaikan berupa kuburan misalnya, itu adalah kuburan-kuburan yang dibuat-buat, kuburan-kuburan palsu. Nah, di sini karena ada sangkaan bahwa para habib tadi itu adalah keturunan Yahudi, berdasarkan pengalaman, berdasarkan adanya fakta, sekian banyak orang-orang yang menasabkan kepada Ba'alawi, artinya keturunan Bani Alawi, dan melakukan tes DNA, ternyata hasil haplogrupnya adalah G. G itu katanya Yahudi. Kemudian Tengku Muda Qori mengajak kepada Abah Habib Lutfi untuk melakukan tes DNA semata-mata menghindari fitnahan oleh masyarakat Indonesia yang menuduh Abah Habib Lutfi sebagai keturunan Yahudi. Ini katanya, saya sampaikan. Maka beliau, Tengku Muda Qori, mengajak Abah Habib Lutfi untuk melakukan tes DNA bersama Tengku Muda Qori, dibiayai oleh beliau, dan Habib Lutfi tinggal terima atau mengirimkan sampelnya saja. Dibiayai, artinya Habib Lutfi tidak mengeluarkan dana. Nah, dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, rasanya saya juga ingin ikut serta. Kalau Abah Habib Lutfi bersedia melakukan tes DNA bersama Tengku Muda Qori, saya kalau diizinkan boleh ikut juga dengan biaya sendiri. Ya, banyak orang yang mengatakan ente minta orang untuk tes DNA, coba ente sendiri lakukan tes DNA. Sebetulnya saya tidak ada kepentingan soal nasab saya. Nasab saya dari mana, tidak penting. Tetapi dalam hal ini karena ada tantangan dan permintaan dari orang-orang yang mendukung para habib, meminta saya tes DNA, okelah saya ikut tes DNA, biaya sendiri. Dan saya nanti kalau diketahui tes DNA, diketahui kalau saya keturunan Nabi, umpamanya masih ada dzurriyyah Nabi, saya sungguh akan malu. Umpamanya saya diketahui dari tes DNA itu, ternyata haplogrupnya saya adalah J, berarti saya keturunan Nabi, keturunan Rasulullah SAW. Dan ketika itu disampaikan kepada saya, maka saat itu juga saya bersedih, saya gelisah, saya malu. Kenapa?
Ya, tidak pantas memang. Kalau saya keturunan Nabi, keturunan Rasul, apalagi tampangnya model kayak gini, tidak ada model Arab-Arabnya, wajah pas-pasan, hidung pesek, kok bisa ya keturunan Nabi, maka malu. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, tidak pantas karena akhlak saya, budi pekerti saya, perilaku saya sama sekali tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Tetapi kalau ternyata hasil tes DNA saya itu haplogrupnya G, yang berarti keturunan Yahudi, saya malah bangga. Saya akan tunjukkan kepada dunia, ini loh Saifuddin Aman, keturunan Yahudi yang hidup di Indonesia. Entah dari mana Yahudi kok bisa ada di Indonesia ini. Saya akan bangga. Keturunan Yahudi. Kenapa saya bangga? Karena Al-Quran menyatakan, Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 122. Wahai Bani Israel, Yahudi, ingatlah kamu semuanya akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu melebihi manusia di semesta ini. Saudara sekalian, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa memang Yahudi, Bani Israel itu diberikan anugerah, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi dari seluruh manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika saya diketahui sebagai keturunan Yahudi, umpamanya, maka saya akan berbangga diri. Karena saya termasuk bagian, termasuk manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah. Kelebihannya di bidang apa? Ya Allah yang Maha Tahu. Dalam hal ini untuk saya. Apa kelebihan saya? Saya punya kelebihan dibandingkan kebanyakan teman-teman saya. Saya memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Karena walaupun jelek-jelek kayak gini, saya punya karya kitab atau buku yang jumlahnya kurang lebih ada 30 judul buku dan itu sudah beredar di Indonesia. Walaupun buku saya bukan buku yang saya tulis dengan bahasa Arab. Tetapi saya punya karya dan karya ini sudah beredar di Indonesia. Tidak seperti Habib yang ngomong doang, katanya Faqih Al-Muqaddam itu orang yang hebat. Saya mau nanya, mana karyanya? Mana bukunya? Mana kitabnya? Itu cuma dongeng yang dibesar-besarkan oleh para Habib. Kembali kepada Bani Israel. Jadi saya akan bangga orang model kayak gini keturunan Yahudi. Dan lebih dari itu kebanggaan saya adalah Yahudi yang berpindah dari pengikut agama Yahudi menjadi pengikut agama yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam.
Di situ saya bangga. Jadi orang Yahudi itu hebat. Nah, saya kalau misalnya hasil tes DNA-nya masuk pada grupnya keturunan Yahudi, oh bangga. Nah itu. Sebaliknya kalau memang Abah Habib Lutfi hasil tes DNA-nya masuk grup haplogrup J yang berarti keturunan Rasulullah SAW, maka mestinya Abah Habib Lutfi juga malu. Dan itu sudah pernah Habib Lutfi nyatakan, masa anak keturunan Rasulullah seperti ini. Dan tentu Abah Habib Lutfi tidak akan berkuar-kuar, tidak ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Tidak berbangga-bangga sebagai keturunan Rasulullah. Karena bangga-bangga terhadap nasab itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bangga-bangga atas nasab keturunan itu adalah perbuatan jahiliyah. Maka Habib-Habib yang sekarang ini yang bangga-bangga dengan pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah, walaupun terbukti bukan keturunan Rasulullah, tapi bangganya luar biasa. Itu yang pertama adalah menipu-nipu. Yang kedua adalah perbuatan jahiliyah yang dikutuk oleh Rasulullah karena itu dibenci oleh Rasulullah. Jika benar, maka Abah Habib Lutfi pasti tidak akan berbangga-bangga dengan nasab keturunan Rasulullah. Sebaliknya, kalau Abah Habib Lutfi ternyata hasil tes DNA-nya masuk haplogrup G yang berarti keturunan Yahudi, maka mestinya Abah Habib Lutfi seperti saya, yaitu berbangga diri karena masuk kelompok keturunan Yahudi. Berbangga mestinya. Tapi kenapa kok segitu takutnya? Kalau memang betul keturunan Yahudi tidak mau mengakui sebagai keturunan Yahudi. Ini umpamanya kalau hasilnya betul. Dan lagi pula kenapa kok takut banget sih sama tes DNA? Katanya orang yang bertakwa, yang beriman, wali Allah itu hanya satu yang ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kok takut tes DNA? Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala dinomor belakangkan. Artinya di sini lebih takut tes DNA daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghindari hal tersebut dan tidak terus menjadi perbincangan, alangkah hebatnya kalau Abah Habib Lutfi secara jujur terbuka di hadapan masyarakat mengakui bahwa Abah Habib Lutfi bin Yahya telah melakukan hal-hal yang mestinya tidak dilakukan. Secara keilmuan kita percaya. Secara thariqat kita percaya. Tapi isu yang berkembang ini harus dijawab sebagai tanda kejujuran seorang ilmuwan, sebagai tanda kejujuran seorang ahli thariqat, ahli tasawuf yang mendunia. Jadi saudara-saudara sekalian, ini saya sampaikan sebagai tanda cinta saya kepada Abah Habib Lutfi, supaya tidak terus-menerus menjadi bahan perguncingan, supaya tidak secara terus-menerus sepertinya tertuduh sebagai pihak
yang telah melakukan banyak hal yang merugikan bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Abah Habib Lutfi dan selanjutnya segera merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat. Demikian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.